Halo semua, makasih yang udah belain klik play video gue. Balik lagi sama gue Gozi. Di sini di channel Let's Viva Channel ini gue bakalan main Ragnarok Mobile. Sebelumnya video Paladin gue atau Royal Guard itu untuk build offensive. Nah sekarang gue bakalan ngasih tips dan trik. Di sini gue bakalan build defender. Defender ini untuk cara lo main, nge-backup teman, backup tim, cara main pakai scroll, timing HP lu biar timing HP lu biar ini biar lu tahu pada saat lu sekarat lu kayak gimana, harus kayak gimana, cara lawan MPV kayak gimana. Ini sih paling gue praktekin di ET. Ya makanya untuk videonya sih paling gue skip dari ET yang penting aja sih, dari floor 70-nya sampai floor 100-nya. Di sini langsung simak aja kayak gimana. Oke, di floor 70 ini gue bakalan lawan Moonfang dan Cobalt Rider. Tips dan triknya kayak gini. Sebelumnya videonya sih dari 1 sampai 70 gue skip aja. Karena yang pentingnya sih di 70 sampai 100 biasanya orang ketemu sama Cobalt Rider tuh agak susah. Kalau buat yang baru-baru Paladin ya. Nah, ini gue pakai Devo. Paling sih intinya sih gue Devo aja nih. Warlocknya gue Devo, DPS-nya biar nggak mati. Yang penting kita backupnya bisa. Main backup aja. Devo provoke. Nah, scroll tuh. Scroll yang di atas itu, yang di samping burung di slot gue buat ini, buat healing gue. Jadi caranya gini. Nanti suatu saat darah gue sekarat, gue bakalan klik healing itu. Ada contoh videonya kok. Di sini paling untuk Cobalt Leader, build tuh udah bisa nahan ya. Ini skillnya yang gue pakai. Oke, next floor 71 sampai 79. Masuk floor 80, MVP nya Lord Kaho sama Olo Baron. Sini gue ngelock Lord Kaho dulu. Karena Lord Kaho nya ini paling sakit. Di sini gue pengen nyontoin gunanya scroll yang gue simpen di slot. Sama gue provoke. Tetap carry atau hitternya nih Warlock. Cewek gue dia Meteor Storm aja sih paling. Meteor Storm sama ini Tetra Vortex. Yang penting kita kalau job Royal Guard ini yang penting nge-backupnya bisa buat ngetank. Dia nggak cuma ngetank doang, ngetank nabrak mati, Royal Guardnya mati semua ntar. Di sini nih gue provoke. Gue sebenarnya sih makan ini foodnya ini ada death blow biar nggak bisa one hit. Seenggaknya masih ada darah gue 1 buat nge-scroll kayak gitu. Langsung gue scroll.
Nah itu fungsinya scroll buat ngisi darah. Habis itu provoke lagi. Kalau misalnya itu sih jangka waktunya buat range warlock hidup ya, hitternya hidup. Nah kalau hitternya mati kita provoke aja terus biar di rest. Ini kan sebelumnya ini kan gue nge-GB nih, GB 1 orang, 2 temen. Nah, yang penting kita backupnya bisa aja di situ sih kuncinya. Oke, next di flow 81 sampai 89. Masuk ke floor 90. Ya seperti yang gue bilang kayak tadi, kita pertama incer dulu nih bos yang paling sakit tuh siapa di sini. Di sini kan Dark Lord. Nah, gue lock Dark Lord. Dan carry-nya juga harus ngelocknya Dark Lord. Biar Dark Lord-nya mati udah aman. Kayak gini, provoke aja terus pede. Punya heal, punya battle enchant, sama healing, sama scroll, pede aja udah provoke. Nah, Dark Lord-nya mati aman. Kalau darah sekarat kayak tadi aja triknya. Kalau darah tinggal sekarat lu gunain scroll. Tapi jangan ngelamaan juga pakai scroll. Kalau misalnya semuanya mati agak lama nanti jangka waktunya agak lama lu main ET-nya. Kan dia butuh masuk lagi ke towernya. Paling tips dan trik dari gue kayak gitu. Sekarang next di 91 sampai 99.
masuk ke stack 100, pertama tipsnya gini, untuk carry-nya nih stay alert. Kalau bisa sih, kalau bosnya itu ada skill area di atas, jangan sampai kita mepet ke sudut. Nah, apa aja bosnya nih, lihat body connect dulu yang cepat mati. Gue ngeloknya boleh di connect sih. Nah, di sini harus pintar-pintar gunain scroll. Ini lu digebukin 3 orang bos MPV, nggak ada otak emang nih. Nahannya bisa cepet, bisa langsung mati. Nah, lu pakai scroll gitu. Jadi pakai timing aja kalau bisa sih. Pinter-pinter lu nyari nyari buat nge-scroll biar nggak mati lu nya. Tuh pakai death blow itu fungsinya, jadi darah lu tinggal 1, lu masih bisa scroll biar scroll lu nggak habis. Kalau udah mati 1 ataupun 2, lu udah enak, lu bisa balik lagi ke royal gua. Di sini kan gue pernah matiin BK-nya dulu nih. BK-nya tuh sakit karena stack 100 ini sakit. Udah gitu di situ ada Archangel nih. Lu di death blow bisa mati juga. Nah, sisa 2. Sebenarnya sih bisa gue berubah scroll, cuma nggak dulu, biar main safety aja dulu aman. Archangelnya mati, jadi kena fire pillar, stop. Baru habis itu kalau udah pada mati nih Archangelnya yang bisa one hit, situ gue balik lagi ke Paladin dan nge-provoke. Ya sebenarnya sih kuncinya gitu aja. Kalau untuk level 100 sih logika banget. Gue main nahan 3 bos kali kayak gitu, apalagi ketemunya kayak team holder lah. Nggak bisa gue main, maksudnya belum bisa nahan sampai perfect banget gitu. 3 bos team holder ke pomade Dark Lord tuh nggak gerak, Paladin langsung di atas. Paling caranya kayak gini, kita pakai scroll, matiin dulu 1 atau 2 bosnya. Kalau udah 1 nih yang paling sakit dimatiin aja, udah enak. Apalagi di sini gue nggak pakai priest kan. Nah, pintar-pintaran nih kalau Paladin nih cara mainnya kayak gini, tips dan triknya. Lu nggak punya priest, lu nggak bisa di res, jadi lu pintar-pintaran pakai scroll sama cari timing. Dan lu pintar-pintaran biar nggak mati tuh carry lu kayak gimana. Kalau si Garm ini punya Stormgas di atas, kalau ngemojok dikit berarti kan carry-nya bisa mati nih. Lu nariknya yang benar, jadi agak ke tengah. Nah, kalau udah tinggal 1, diprovokin aja biar skillnya si Garm nggak keluar. Kalau udah diprovok kan dia nggak lari juga tuh, nggak mondar-mandir kayak orang kebingungan. Ya tinggal diprovok aja sampai mati. Sini gambar. Somgasnya dihindarin aja. Nah, seperti yang gue bilang tadi, build gamenya tuh murah. Udah gitu worth dari awal game sampai late game. Buat PvP dari video sebelumnya yang gue buat tuh, build offensive Hyper Paladin gua. Sama di sini lo bisa pakai juga buat ngetank. Jadi modal lo nggak banyak, duit lo bisa buat beli kartu, bisa buat donasi buat medal, apalagi yang buat F2P ya. Gimana? Jadi buat irit-iritnya aja yang benar-benar kepake gitu, benar-benar kepake temennya apa. Jangan buang-buang ini rugi. Apalagi ini gue tipenya orang yang main santai ya, jarang gue MVP. Paling cuma modal farming sama main charge con gue, slot char tuyul lah istilahnya. Cuma ini cheese aja. Ya paling gitu aja video gue kali ini sih. Di sini untuk GP-nya, dan gue bakalan ngasih build-nya. Nah, paling kayak gitu ya. Mungkin udah ada bayangan ya. Jadi ya permainan dari gue sih kayak gitu. Gue ngasih tips sama triknya. Kalau ada yang kurang paham bisa di komen aja di bawah, atau yang mau nanya-nanya gitu. Nah, sekarang gue kasih tahu build-nya. Ini hadiahnya sih baru pada dapat barusan banget hadiahnya. Jadi di sini gue makainya ini static shield. Nah, kalau yang kemarin kan makainya mirror shield. Kenapa gue pakai static shield? Karena di sini ada defense wind, earth, water sama fire damage taken min 25%. Jadi dia nerima dikurangin 25%. Jadi ngereduce lah istilahnya, reduce
damage dari elemen wind, earth, water, fire itu 25%. Gue pakai slot kartu ini mark. Water damage taken ini 15%, avoid freezing effect. Terus Goibno ini di sini gue pakai kartu Argiop. Nah, Argiop ini turn the armor element into poison. Dia nambah defense 20. Terus elemen lu di armor ini jadi poison. Poison itu lemahnya cuma sama holy. Dan positifnya poison ini, kelebihannya dia nahan 15% damage taken untuk elemen fire, wind, earth. Tapi nggak ke water ya, karena poison ini sama water nih 1:1. Jadi hitungannya sama. Kalau misalnya wind, earth, fire-nya dapat tambahan 15% dari Argiop, berarti total 40%. Dan waternya dapat tambahan 15% dari mark, jadi totalnya 40%. Sama semua elemen 40%. Oke, setnya masih sama kayak kemarin gue Ibna, cuma beda di kartu aja, paling sama static shot. Nah sama ini nih, foreign lens gue kan hidranya 2, tapi sini gue ganti sting card biar bisa nambah defense aja sama magic defense. Mask of Darkness, Speedcraft masih sama kayak kemarin kok. Karena build gue Ibna ini nih worth banget dari awal sampai akhir game. Udah gitu build Paladin ini build yang murah, lu nggak perlu macem-macem equip apalah kalau gue bilang sih. Tapi ya itu kesenangan orang sendiri, masing-masing sendiri punya gaya permainan. Tapi untuk build F2P di sini yang pengen gue tunjukin yaitu simple. Suara apaan gitu? Nah yaitu simple, jadi nggak perlu modal banyak nih duit, bisa lu tabung, bisa lu beli card, atau lu bisa ngecraft ya kan. Lu bisa ngecraft apa yang buat nambahin defense atau unlock attack atau unlock magic defense. Nah di sini start gue di sini gue dapat fitnya gue full 111, intelligent ya, INT 100 buat nambah magical defense. Terus sama Agi buat naikin Flea mana ya Flea ya? Mana ini? Nah, HP gue di sini 196. Sebelumnya sih kalau misalnya kita tambah dis fit itu bisa sampai 200.000. Ini gue contohin nih. Fit, kita makan fit. HP gue sekarang 202.000 gigi kan. Makanya sih build gue ini apa ya, murah tapi keren kalau gue bilang sih ya, karena gue main kan ya main gratisan modal F2P aja ya. Apalagi ya main gue jelasin ya, paling itu aja untuk buildnya. Oh ya ini di sini mana sih, ya oh ya di sini Pray to Goddess ini paling ya awal-awal waktu main belum ngerti apa yang perlu diisi, ya gue isi aja ini dua. Nah untuk pray yang dari apa honor point tuh gue di sini reduce damage fire. Nah terus habis itu magic radiation yang gue naikin, sama attackernya di sini damage to demi-human. Karena build gue cuma 2 loh. Build gue itu cuma ke player sama ke support atau nge-backup tim. Buat Divo, buat heal, cuma healnya nggak terlalu ini ya, nggak benar-benar main heal, tapi buat defense, buat nge-backup ya ibaratnya. Biar temen gue tuh nggak gampang mati. Attack gue di sini 200 dari rune, flee, defense, fit, max HP, hit, critical defense. Nah sekarang gua ke rune nya ini
beda sama kayak kemarin ya, beda ini, nggak kayak build gua yang di Paladin Oven. Jadi yang gue tamain ya ini defense, provoke, tone meter, healing, physical defense, sama ini unlimited endure. Ini wajib nih, minimal 2 lu punya, jadi lu bisa nge-cast endure unlimited. Terusnya di sini ada dying recovery, tension relax, bebas mau diambil apa enggak. Terusnya di sini battle enchant. Oh, battle chant di sini bisa lu ambil, wajib. Nggak wajib juga sih, tapi kebebasan lah lu bermain. Ya kalau gue sih kayak gini buildnya. Receiver healing, provoke, yang penting sih provoke, receive healing, defense, sama HP, HP lu. Nah paling sih gitu aja yang gue jelasin. Sama ini makanan nih, tadi kayak gue pakai death blow ini jadi imun ya, imun death blow. Jadi HP lu nggak bisa langsung mati lu kalau kena gini. Mana sih makanannya? Nih, tekan mati ketika menerima death blow. Sisa 1 HP. 1 HP lu bisa lu buat heal, dying recovery, atau lu bisa scroll langsung reflect kayak tadi gua. Ya paling tipsnya gitu aja. Di skill ini yang paling wajib. Dari Swordman wajibnya kita naikin increase recuperative buat regen kita 15. Tahun wajib buat provoke, endure, heal segimana main nyamannya kita ambil boleh, kita nggak ambil juga boleh. Karena di sini kalau udah Royal Guard kita punya battle can. Devotion wajib, auto guard paling wajib. Shield charge buat nambah status aja, buat ngisi status point. Defense protection sih gue bilang wajib ya, karena stat point itu masuknya gue masukin ke defense aja buat nambah sini, increase 20 defense. Reduce taken undead devil monster 10%, devotion dirt and undead damage taken all decrease by 10%. Combat cavalry persyaratan buat naik peko atau naik griffon buat bisa mukul. Providence ambil, defending aura ambil. Ini skill defense aja ya. Effect bisa diambil, bisa enggak, serah. Secret Phase bisa dimainin, bisa enggak. Cuma yang wajib ini bliss sama fate. Self shield serah, kalian mau ambil atau enggak. Nah, skill wajibnya lagi di sini, battle enchant. Wajib 10, inspiration buat nambah status. Overall 6 status. Fit bisa nambah status 6. Karena emang sisa poin gue di sini gue kan cuma job 33 ya. Jadi cuma bisa ngambil 6. Kalau gue job 35, gue bisa ngambil 8. Gue sebenarnya sih pengen gue ambil 10. Sini wajib nih Shield of Defense. Nambah defense 200, magical defense 100. Discipline of Justice gue ambil. Buat CC. Resistant, Curse, Potion, Fear. Nah skillnya paling itu aja. Recent relax dari rune. Ya paling tipsnya gitu aja. Sama trik lumayan. Sekian video dari gua. Terima kasih udah nyimak. Kalau ada apa-apa tinggal di komen aja di bawah. Kalau ada yang mau nanya jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.